Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dan jenis life table. Empat, notasi dalam life table. Nah, bicara mengenai life table, kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam life table. Jadi yang pertama itu disebut probabilitas meninggal atau NQX, itu notasinya. Itu adalah probabilitas atau peluang mati antara umur tepat X dan X plus N. Kemudian yang kedua, probabilitas hidup NPX adalah probabilitas hidup antara umur tepat X dan X plus N. Yang ketiga, jumlah orang hidup LX, L kecil X adalah jumlah orang hidup pada umur tepat X. Yang keempat, jumlah kematian NDX adalah jumlah orang yang meninggal antara umur tepat X dan X plus N. Yang kelima, jumlah tahun orang hidup atau N L besar X adalah jumlah tahun orang hidup atau person years live yang dijalani seseorang antara umur tepat X dan X plus N. Yang keenam, jumlah tahun orang hidup setelah umur X atau T besar X adalah jumlah tahun orang hidup atau person years live setelah umur tepat X sampai semua anggota kohor meninggal. Yang ketujuh, angka harapan hidup expectation of life at age X atau EX adalah rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahunnya yang ke X. Kalau kita buat dalam kolom-kolom life table adalah sebagai berikut. Jadi mau model complete ataupun abridged itu sama saja. Cuman untuk kode N dan NPX itu sebenarnya tidak ada dalam life table-nya itu sendiri. Biasanya hanya ada 7. Nah, itu ya. Sebagai berikut ada X-nya, NQX, L kecil X, NDX, L besar X, T besar X, dan IX. Jadi X adalah umur dalam tahun, kemudian N interval masuk, kemudian NQX peluang untuk meninggal atau probability of dying antara umur X dan X plus N tahun. Kemudian ada NPX yaitu peluang untuk hidup antara umur X dan X plus N tahun. Kemudian ada L kecil X yaitu jumlah orang yang bertahan hidup mencapai umur tepat X tahun. Kemudian ada NDX yaitu jumlah kematian antara umur X dan X plus N tahun. Kemudian ada L besar X yaitu tahun kehidupan, years live antara umur X dan X plus tahun. Kemudian ada T besar X yaitu total tahun kehidupan atau total years live setelah umur tepat X. Dan ada IX yaitu harapan hidup atau expectation of life, jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat X tahun. Nah, untuk complete life table maka N ini intervalnya atau interval ini sama dengan 1. Fungsi dan kolom life table. Fungsi dasar life table adalah menerangkan riwayat suatu kohor yang disajikan dalam bentuk tabel, kecuali kolom pertama yang menunjukkan interval umur X sampai X plus N. Nah, sedangkan 6 kolom lainnya menerangkan fungsi life table secara khusus. 6 kolom fungsi life table tersebut adalah NQX, NLX, L kecil, NDX, NL besar X, TX, dan IX. Keterangan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut. Di kolom 1 adalah X sampai X plus N, yaitu adalah periode kehidupan antara dua umur X sampai X plus N. Di kolom 1 yaitu X sampai X plus N adalah periode kehidupan antara dua umur X sampai X plus N. Dalam abridged life table, N-nya itu biasanya 5 atau 10 tahunan. Nah, X berarti umur X.
Sedangkan dalam complete life table, kolom ini hanya berisi umur X, di mana X itu adalah 0, 1, sampai seterusnya. Sampai akhir ya, sampai W. Jadi sebagai contoh, kolom 1 itu umur 1, 2 kalau intervalnya 1, atau kalau intervalnya 5 berarti 1, 6 gitu ya. Itu interval. Kemudian untuk kolom 2, NQX adalah probability of dying, ya, peluang untuk meninggal sebelum mencapai umur X plus N untuk individu yang berumur X. Jadi NQX dikatakan peluang kematian sebelum mencapai umur tertentu untuk individu yang sekarang berumur X. Jadi kalau misalnya 1Q5 ada peluang meninggal untuk mencapai umur 6 tahun untuk individu yang berumur 5 tahun gitu ya, 1Q5. Nah, dalam complete life table, QX adalah probability of dying atau kemungkinan mati antara umur X dan X plus 1. Jadi kalau dalam complete life table, jangan lupa N-nya adalah 1. Sehingga PX sama dengan 1 min QX. Atau dalam bridge life table, NPX sama dengan 1 min NQX gitu ya. Jadi PX itu adalah peluang hidup. Jadi peluang hidup adalah 1 dikurangi peluang mati. Dimana NPX adalah probability of surviving, kemungkinan hidup dari seorang yang berumur X selama interval X sampai X plus N. Kemudian kolom 3, L kecil X adalah jumlah orang-orang yang bertahan hidup pada umur X dimulai pada interval X sampai X plus N dari jumlah total kelahiran menurut Radix Life Table. Kolom ini dimulai dengan L0, ya misalnya 100.000. Nah, Lx merupakan fungsi turunan daripada umur sehingga bisa didapat nilai NQX sebagai berikut. Jadi nilai Lx plus N itu sama dengan nilai Lx dikali NPX. Sehingga NPX sama dengan L kecil X plus N dibagi Lx. Di kolom 4 atau NDX adalah jumlah kematian dari orang-orang dari Lx ya, antara umur X dan X plus 1. Jadi NDX sama dengan Lx dikali NQX. Karena itu L kecil X plus N sama dengan L kecil X dikurang NDX sama dengan L kecil X dikali dalam kurung 1 minus NQX gitu ya. Sama dengan 1 minus NQX tadi apa? NPX. Jadi sama dengan Lx dikali NPX. Dalam complete life table di mana N yang sama dengan 1, maka Dx sama dengan Lx dikali Qx dan Lx plus N sama dengan Lx dikali Px. Nah, di kolom 5 itu N L besar X adalah jumlah orang yang hidup dari orang-orang Lx dalam interval umur X ke X plus N. Di mana L besar X sama dengan setengah dikali L kecil X ditambah L kecil X plus 1 dan N L besar X sama dengan N per 2 dikali Lx plus Lx plus 1 untuk X lebih dari 2. Nah, hubungan linear tidak valid untuk umur 0 dan 1 tahun, maka pendekatan untuk nilai L besar 0 dan L besar 1 adalah sebagai berikut. L0 atau L besar 0 itu sama dengan 0,3 dikali L kecil 0 ditambah 0,7 dikali L kecil 1. Nah, L besar 1 sama dengan 0,4 L kecil 1 ditambah 0,6 dikali L kecil 2. Dari hubungan di atas dapat diasumsikan bahwa rata-rata orang meninggal pada tahun pertama kehidupannya adalah hidup untuk 0,3 tahun dan rata-rata seseorang meninggal antara umur 1 dan 2 tahun adalah hidup untuk 0,4 tahun. Untuk average life table, formulanya berbeda. Dia menjadi sebagai berikut. Untuk 4, L besar 1 sama dengan 1,9 L kecil 1 ditambah 2,1 kali L kecil 5. Dan untuk 5, L besar X sama dengan 5 per 2 dikali
L kecil X ditambah L kecil X plus 5, atau N L besar X-nya sama dengan N per 2 dikali L kecil X ditambah L kecil X plus N. Nah, untuk kolom 6, T besar X adalah jumlah orang yang hidup setelah mencapai umur X. Jumlah ini adalah total orang tahun yang mencapai kehidupan L kecil X. Nah, T besar X sama dengan nilai dari N L besar X ditambah N L besar X plus 1 ditambah seterusnya sampai yang terakhir L besar Y, di mana L besar Y adalah lamanya seseorang hidup dalam tahun. Sedangkan L besar X seseorang telah mencapai umur Y. Misalnya Y-nya adalah 80. Jadi kalau dalam tabel itu umur terakhir ya, Y-nya di sini. Kemudian kita bisa dapatkan T besar Y sama dengan L besar Y sama dengan L kecil Y dibagi MY. Dari persamaan di atas kita dapat implikasikan sebagai berikut. T besar X sama dengan L besar X ditambah T besar X plus 1. Nah, untuk kolom 7, E0X adalah tingkat atau angka harapan hidup pada umur X. Ini adalah rata-rata jumlah tahun L kecil X mencapai harapan hidup, di mana E0X sama dengan T besar X dibagi L kecil X. Jika X sama dengan 0, maka E0 sama dengan T besar 0 dibagi L0. Nah, E0 adalah tingkat atau harapan hidup pada saat lahir. Jadi, yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu UHH atau AHH, itu adalah E0. Nah, penghitungan baris terakhir umur itu biasanya untuk kelompok umur 75 atau 85 pada average life table menggunakan perlakuan khusus karena merupakan open interval, kan dia 75 plus atau 85 plus. Nah, kita harus sadari bahwa setiap orang pasti mati, sehingga limit dari Q85 itu selalu bernilai 1,0, dan limit D85 sama dengan L kecil 85. Jika SDR untuk umur 85 diketahui, maka nilai limit L besar 85 dapat diperkirakan sebagai T hingga L besar 85 sama dengan L kecil 85 per T hingga M 85. Jika tidak diketahui, T hingga L besar 85 sama dengan L kecil 85 dikali log 10 L kecil 85. Nah, catatan untuk L kecil X, T besar X dan E0 untuk umur X atau interval umur X ke X plus N tahun, sedangkan mortality rate atau NKX merupakan basic input life table. Oke, ini contoh complete life table for female India tahun 61 sampai 1970. Jadi kalau tadi penjelasannya mengenai dalam notasi tentunya akan memusingkan, tapi kalau kita melihatnya dalam tabel itu kita akan lebih mudah untuk membayangkannya. Jadi tadi kita lihat untuk age X ya, itu di sini contoh 0 sampai 9. Berarti ini contoh complete life table ya, karena bergeraknya berdasarkan umur tunggal. Ini 0 X-nya kemudian ke X plus N, di mana N-nya 1 berarti 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah QX, yaitu probability of dying between age X dan X plus 1. Jadi peluang meninggal dari umur 0 ke 1 tahun adalah 0,12837 sebagai contoh. Jadi peluangnya seperti itu. Peluang meninggal untuk umur 1 ke 2 umur 2 tahun adalah 0,03406 dan seterusnya. Kemudian kalau kita tadi ada namanya PX atau probability of surviving ya. Itu berarti sama dengan 1 minus nilai yang ada di sini. Jadi kalau misalnya peluang hidup umur 0 tahun itu 1 dikurang 0,12837 dan seterusnya. Nah, kemudian yang L kecil X adalah orang pada saat umur X. Nah, ini yang disebut radix. Nah, ini yang disebut radix. Sebagai contoh ini 100.000 ya, 100.000. Kemudian nanti
di tahun yang sama ada yang meninggal. Ini contohnya DX ya, jumlah yang meninggal, yang mati di umur 0 sampai ke 1 tahun itu ada 12.000. Jadi 100.000 dikurangi 12.000 dapat ini, dan seterusnya dikurangi ya sampai habis nanti di akhir. Kemudian ini adalah L besar X, jadi jumlah orang yang hidup. Orang hidup antara umur X dan X plus 1. Ini L besar X-nya. Masukkan nilai L besar ke dalam formula sehingga kita dapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Kemudian ini nanti semua dijumlahkan, kita akan mendapatkan totalnya. Totalnya itu TX. Jadi total di akhir sini nanti sama dengan ini, 4.465. Nah, ini dikurangin satu-satu gitu ya, nanti dapat lagi sampai habis, sampai 0 di akhir. Kemudian yang terakhir adalah kolom EX, kolom 7, yaitu nilai expectation of life ya, atau UHH-nya, angka harapan hidupnya. Itu bisa kita dapatkan dari TX tadi ya, dibagi dengan L kecil X. Jadi 4.465.447 dibagi 100.000 dapatlah 44,7 dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Kalau kita melihat tabel tersebut, kita bisa menjelaskannya sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari 1961 terdapat kelahiran bayi perempuan sebanyak 100.000 atau L kecil 0. Pada tanggal 1 Januari 1962, jumlah bayi yang dapat merayakan ulang tahun pertama sebanyak 87.163 atau L1. Nah, berarti apa? Jumlah bayi yang meninggal sebelum merayakan ulang tahun pertama sebanyak 100.000 dikurangi 87.000. Dapatnya 12.837. Ini yang disebut D0. Jadi kemungkinan bayi itu meninggal sebelum ulang tahun pertama, Q0 itu adalah D0 dibagi L0 atau 12.837 dibagi 100.000. Sehingga kita dapatkan peluang kematiannya 0,12837. Di samping itu, dapat dihitung peluang hidup seseorang hingga umur 1 tahun atau 87.168 per 100.000 atau 0,87168 gitu ya. Ini peluang hidupnya. Sebenarnya tidak perlu seperti ini. 1 minus 0,12837 juga sama hasilnya. Nah, dari 87.163 orang yang dapat merayakan ulang tahun yang pertama, hanya sebanyak 84.194 orang yang dapat merayakan ulang tahun yang kedua. Ini berarti sebanyak 2.969 anak meninggal sebelum berumur tepat 2 tahun. Sehingga kita dapatkan peluang anak meninggal sebelum umur 2 tahun adalah Q1 sama dengan D1 per L1. Jadi 2.969 dibagi 87.168 sama dengan 0,03406. Peluang seseorang yang berumur tepat 1 tahun dapat merayakan ulang tahunnya yang kedua adalah P1 sama dengan L kecil 2 dibagi L kecil 1 sama dengan 84.194 dibagi 87.163 sama dengan 0,96594 dan seterusnya, dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sehingga kita dapatkan secara umum rumus-rumus di atas dapat ditulis sebagai Qx atau probability of dying sama dengan Dx ya, angka kematian dibagi Lx, nah, jumlah penduduknya. Kemudian Px sama dengan L kecil I plus 1 sama dengan dibagi L kecil X. Oke, itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.